Kisahku yang di atas atap. Teror nyata dari Sungai Mahakam. Namaku Ratna. Tahun 2006, aku masih muda. Baru lulus dari sekolah kebidanan di Samarinda. Demi pengalaman, aku menerima penempatan di sebuah desa kecil di pinggiran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Namanya Dusun Teluk Bening, sebuah tempat yang tak ada di peta Google. Bahkan hingga sekarang, akses ke sana hanya bisa ditempuh lewat jalur sungai. Naik perahu klotok selama 2 jam dari dermaga terakhir di kecamatan. Ketika aku tiba, langit mendung, angin yang bertiup dari sungai membawa aroma hutan yang lembab dan pekat. Warga menyambutku baik, tapi ada sesuatu yang langsung membuatku tidak nyaman. Sejak langkah pertama, mereka menatapku seperti sudah tahu sesuatu yang tidak aku tahu. Aku tinggal di sebuah rumah dinas berdinding kayu ulin, halaman belakang langsung menghadap ke sungai. Di dalam rumah itu hanya ada satu kamar, dapur, dan ruang kerja kecil. Kamar mandinya berada di luar berdempetan dengan dapur, terbuat dari papan tua dan atap seng. Malam pertamaku di sana, sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan, ini sunyi yang mengancam. Sekitar pukul 11 malam, saat aku baru saja berbaring, aku mendengar suara krak-krak. Krak seperti ada sesuatu yang berjalan pelan di atas atap rumahku. Aku menahan napas, mungkin hanya tikus besar, pikirku. Tapi langkah itu terlalu lambat, terlalu berat, dan seperti menyeret. Lalu terdengar seperti suara menghisap. SSSSHKK, seolah ada sesuatu sedang mencium udara atau darah. Aku menutup telinga dengan bantal, pura-pura tidur. Keesokan harinya, aku mencoba bertanya pada warga, tapi mereka hanya menjawab pendek sambil menghindari tatapan mataku. Jangan keluar malam-malam, Bu Ratna, apalagi kalau dengar suara aneh, kata seorang ibu tua sambil menunduk. Aku membatin, kenapa harus takut dengan suara di atap? Hari-hari berikutnya aku mulai bekerja sebagai bidan. Warga memang jarang ke puskesmas kecamatan, jadi semua persalinan dilakukan di dusun. Pada malam keempat, aku dipanggil ke rumah pasangan muda, Pak Ardi dan istrinya, Bu Intan, usia kandungan. Bu Intan sudah 9 bulan, persalinan berjalan lancar. Bayi perempuan lahir dengan sehat, kami semua legan, tapi anehnya, Pak Ardi menatap bayinya dengan wajah cemas. Terima kasih, Bu Bidan, ucapnya pelan. Kalau boleh, malam ini bayi ini tidur sama kami saja ya, biar ibu istirahat. Aku tak keberatan. Aku pun kembali ke rumah dinas sekitar pukul 2 dini hari, tapi tepat pukul 3 pagi. Aku terbangun karena suara jeritan. Aku berlari keluar. Suara itu berasal dari rumah Pak Ardi. Warga mulai berkumpul. Di dalam rumah, Bu Intan pingsan, kasur berlumur darah, dan bayinya hilang. Tak ada jejak, tak ada luka di jendela atau pintu, hanya bercak darah yang menetes keluar dari kasur. Warga panik, Pak Ardi menangis. Tapi satu hal yang paling membuat bulu kuduku berdiri adalah kalimat seorang nenek yang berdiri paling belakang dan hanya bergumam lirir, sudah dibilang, jangan bersalin saat bulan baru. Ku yang lapar. Aku tercekat. Hari itu, bayi Bu Intan dinyatakan hilang. Tak ada pencarian resmi, tak ada pelaporan ke polisi. Semua orang diam. Malamnya aku tak bisa tidur. Aku membuka jendela sedikit dan menatap keluar. Ada sesuatu yang melayang cepat di atas sungai, seperti kepala manusia dengan rambut panjang tergerai dan usus menjuntai dari lehernya. Ia melayang cepat, lalu menghilang di balik pohon kelapa. Aku menutup jendela, tubuhku gemetar. Apakah itu kuyang? Aku mulai mencari tahu. Warga mulai menjauhiku, seolah aku membawa masalah. Tapi ada satu orang yang bersedia bicara. Seorang dukun tua bernama Maksamina, yang tinggal di pinggiran hutan. Ketika aku datang ke gubuknya, ia sudah menungguku, seolah sudah tahu aku akan datang. Jadi kau sudah lihat dia ya? Katanya datar, yang melayang itu. Aku mengangguk pelan. Maksaminah membuka kain batiknya, lalu mengeluarkan seutas benang hitam dan batu kecil berwarna merah tua. Kalau kau mau tetap hidup, taruh ini di bawah bantal. Kalau bangun dan lihat kertas hitam, jangan dibuka, jangan baca, dan jangan bilang siapa-siapa. Aku pulang dengan tangan gemetar. Aku hampir ingin kabur dari desa itu. Tapi malam itu, aku ikuti sarannya. Benang hitam itu kutaruh di bawah bantal, batu marah di atas jendela, dan benar saja. Ketika aku terbangun pukul 2 pagi, di bawah bantal, ada kertas lipat berwarna hitam, tipis, seperti daun kering. Tidak kutemukan suara apapun di atap, tapi aku tahu
Dia datang tadi malam, dan kertas itu kutahan untuk tidak kubuka. Namun rasa penasaranku jauh lebih besar dari rasa takut, maka malam berikutnya, aku membuka surat itu. Di dalamnya hanya tertulis satu kalimat dengan huruf merah menyala. Bukan bayimu, bukan darahmu, jangan ikut campur. Aku mulai sadar, aku bukan hanya seorang bidan di desa ini. Aku telah menginjak wilayah kekuasaan yang tak terlihat, dan sesuatu yang haus telah mencium bau pur. Malam berikutnya, aku mendengar suara ketukan keras dari loteng dapur. Tok tok, tok, tak ada siapapun di luar. Aku naik tangga perlahan, membawa senter, dan saat cahaya menyorot ke loteng, aku melihat sepasang mata merah menatapku dari balik tumpukan kayu. Mata itu tidak berkedip. Mereka milik kepala seorang wanita dengan rambut menjuntai dan isi perut menggantung seperti tali-tali lendir. Ia tak bersuara, tapi matanya bicara banyak, marah, lapar, dan mengenaliku. Aku jatuh terguling dari tangga, cahaya senter mati, tapi aku sempat dengar suara isakan pelan, seperti suara ibu yang kehilangan anak. Apakah kuyang itu pernah jadi manusia? Aku tak tahu harus percaya siapa lagi, tapi aku tahu satu hal. Aku harus tahu siapa dia, siapa kuyang itu sebenarnya. Siapa wanita yang berubah menjadi makhluk pemangsa bayin, dan kenapa ia mengincarku sekarang? Pertanyaan itu terus berputar dalam kepalaku semalaman. Aku duduk di depan pintu, menggenggam benang hitam pemberian Maksamina. Sementara malam di luar terasa makin berat. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara air sungai yang biasanya mengalir pelan. Malam itu terasa seperti mati. Pagi harinya, kudatangi kembali rumah Pak Arde dan Bu Inta. Mereka tidak mau menerima tamu. Rumah itu seperti rumah berkabung. Tirai jendela ditutup, tapi dari balik kelah dinding kayu, aku bisa melihat Bu Inta memeluk guling, mengguncangnya perlahan seperti menggendong bayi. Ia berbicara dengan suara pelan, gumam yang tak bisa kupahami. Pak Adi berdiri di pojok ruangan, wajahnya kosong, seperti tidak tidur berhari-hari. Ketika aku mengetuk pintu, Bu Intan menjerit, "Bayi saya masih di sini. Jangan ambil dia lagi, jangan." Pak Ardi membanting pintu. Aku mundur perlahan. Dari ujung jalan, aku melihat Maksaminah berdiri, mengangguk pelan ke arahku, seolah berkata, "Kamu sudah lihat sendiri." Malamnya, aku memberanikan diri menemui Maksaminar. Ia sudah menunggu di depan bubuknya, duduk mengayun di kursi rotan tua. Dia bukan sembarang kuyang, katanya tanpa basa-basi. Dia pernah jadi manusia dulu. Dia juga bidan. Aku terdiam, degup jantungku berdentum keras di telinga. Namanya Kalasari. Dulu ia tinggal di sini, membantu melahirkan anak-anak desa. Tapi dia mandul, suaminya mati muda. Sejak itu, dia belajar ke dukun di dalam hutan. Sampai tubuhnya kuat, tapi jiwanya mulai hilang. Dia mulai mengambil darah nifas untuk ritual. Lama-lama, dia tidak bisa kembali jadi manusia. Dan sekarang, dia ingin bayi. Bukan cuma bayi, dia ingin tubuh baru, jiwa baru. Kau, Maksaminah menatapku, kau pengganti yang sempurna. Aku pulang dengan tubuh dingin. Di kamarku malam itu, aku menyalakan lilin dan menyiram sekeliling kasur dengan air serai dan garam petuah dari Maksamina. Tapi tepat pukul 2.30, lampu padam sendiri. Lilin meredup. Suara ketukan dari atas atap kembali terdengar tok-tok-tok lalu. Suara isakan pelan. Aku memaksakan diri untuk bangun, membuka jendela sedikit, dan di sana, melayang di bawah bulan setengah, kepala wanita itu, kuyang menatapku lurus. Wajahnya putih, matanya merah, rambutnya basah oleh darah. Dari lehernya tergantung isi perut hati, usus, paru-paru yang meneteskan lendir menghitam. Tapi kali ini dia tidak menyerang. Dia hanya menempelkan wajahnya ke kaca jendela dan berbisik, "Kau mirip aku sebelum aku jadi aku." Esok harinya, aku mengunjungi rumah kepala dusun, Pak Lahman. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Kalasari, tapi begitu aku sebut nama itu, wajahnya langsung pucat. "Kau dengar dari mana nama itu?" katanya bergetar. Aku lihat dia, jawabku jujur. "Dia kuyang." Pak Lahman menghela napas panjang. Ia mengunci pintu, lalu menyuruhku duduk. Kalasari memang pernah tinggal di sini, tapi sejak dia menghilang di tahun 1983, tak ada yang berani sebut namanya lagi. Setiap tahun saat bulan Madu, pasti ada bayi hilang, tapi tak ada yang bisa buktikan. Polisi tak bisa masuk. Sinyal mati, warga diam. Aku menelan ludah.
Kenapa tidak ada yang melawan? Pak Lahman menatapku tajam. Karena semua orang punya dosa. Kalasari dibakar hidup-hidup oleh warga, tapi tubuhnya tak ditemukan. Mereka pikir dia mati, tapi dia kembali. Malamnya, saat aku hendak tidur, aku merasakan sesuatu berdesir di bawah kasur. Kupikir itu tikus. Tapi saat aku angkat spray, aku menemukan surat hitam kedua. Kali ini, kalimatnya berbeda. Kalau kau tidak keluar dari dusun ini, bayi berikutnya akan mati. Tanganku bergetar. Aku lari ke dapur, mencuci wajah, dan melihat ke arah rak gantung. Di sana, ada sisa plasenta dari persalinan 2 hari lalu yang belum sempat dikubur, dan sudah tak ada. Aku memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Malam itu, aku menyelinap ke rumah kosong di dekat hutan rumah tua Kalasari yang katanya terbakar. Tapi aku melihat lampu redup menyala dari dalam, kuintip dari jendela pecah, dan di dalam, tubuh wanita tua tanpa kepala duduk di kursi goyang, kepala dan isi perutnya melayang di atas, berputar pelan. Seperti sedang menunggu tubuhnya kembali. Kurasakan keringat dingin menetes di punggungku. Kuyang itu bisa kembali ke tubuh asalnya. Tapi saat roh dan tubuh belum menyatu, ia rentan. Aku harus bertindak. Keesokan paginya, aku menemui Maksamina dan menceritakan semuanya. Ia mengangguk cepat. Kau harus temukan tali roh yang menghubungkan kepala dan tubuhnya. Kalau bisa kau putus, dia akan binasa. Tali roh, benang tak kasat mata, yang hanya bisa dilihat orang yang pernah menyentuh surat hitam 2 kali. Sekarang kau bisa lihat. Aku menggenggam benang hitam pemberiannya, dan berkata, akan aku selesaikan ini, malam ini. Malam itu, aku menunggu. Kulilitkan bawang merah, dan serai ke pinggangku. Aku taruh bayangan plasenta palsu di halaman, untuk memancingnya, saat jam menunjukkan pukul 2.33 menit. Dia datang, kepala melayang itu muncul dari hutan, isi perutnya melambai seperti ubur-ubur merah. Ia mendekat ke plasenta palsu dan mulai menjilatnya. Lalu tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arahku, matanya menyala. Aku bisa melihatnya sekarang. Benang hitam halus menghubungkan tubuh melayangnya ke arah rumah tua di dalam hutan. Tanpa pikir panjang, aku berlari, mengejar arah benang itu, sampai di rumah tua. Benang itu masuk ke tubuh yang duduk di kursi goyang. Dengan parang kecil pemberian Maksamina, aku tebas benang itu tepat sebelum kepala melayang menyatu kembali. Jeritan mengguncang udara. Api tiba-tiba menyala dari lantai rumah itu terbakar hebat, seolah menyimpan kutukan yang menunggu waktu. Dilepaskan, aku mundur pelan. Tubuh Kalasari terbakar tanpa suara. Kepala dan isi perut itu jatuh ke lantai dan membusuk dalam hitungan detik. Tapi sebelum terbakar habis, aku sempat mendengar bisikan lirik, masih ada satu lagi. Satu kuyang. Lebih kuat dari aku. Aku menoleh. Maksamina berdiri jauh di belakangku. Kau belum selesai, katanya pelan dia. Hanya anak buang, kuyang sejati belum datang, dan dia sedang mengincar bayi yang akan lahir. Malam besok, ucapan Maksamina menusuk kepalaku seperti paku panas. Anak buah? Berarti kuyang yang selama ini mengganggu warga, mencuri bayi, menyusup di malam hari bukan yang utama? Dia hanya pengikut, kata Maksamina pelan, yang lebih tua, yang menguasai seluruh sungai Mahakam. Dia belum datang. Aku berdiri terpaku di depan rumah terbakar. Bau gosong dari sisa tubuh Kalasari masih menguar di udara. Tapi yang paling membuatku ngeri adalah kenyataan bahwa ini baru awal pagi. Harinya, kabar tersebar cepat. Meski warga tak bicara langsung padaku, mereka mulai menggantungkan daun kelor dan pisang kembar di depan rumah itu, pertanda mereka tahu, mereka tak lagi mengabaikan. Aku kembali ke rumah Bu Intan. Ia masih belum waras sepenuhnya, tapi kali ini, ia menggenggam tanganku dan berbisik, waktu aku tidur. Aku bermimpi dia datang, tapi yang datang bukan Kalasari dia. Lebih besar, lebih dingin, matanya hitam. Dia bilang, bayiku bukan yang dia mau sebenarnya. Aku bertanya, lalu, siapa? Bu Intan hanya menangis, lalu menunjuk ke arah rumah kecil di belakang posyandu. Rumah milik pasangan muda Deni dan Rara. Rara sedang hamil tuan, usia kandungannya 9 bulan lebih, dan malam ini adalah malam bulan baru. Aku segera ke rumah mereka. Deni menyambutku dengan gugup, Bu Ratna. Kenapa ya perut Rara sejak pagi? Dingin terus. Bayinya tidak bergerak. Aku langsung memeriksa, detak jantung janin masih terdengar, tapi lemah, dan lebih anehnya, bayangan Rara tidak ada, bayangan tubuhnya hilang.
Cahaya dari jendela tetap masuk, tapi lantai tempat ia duduk kosong. Aku menelan ludah. Kalian harus ikut aku sekarang. Malam itu, kami pindah ke rumah Maksaminah. Ia menyiapkan sesajen, menutup jendela dengan kain hitam, dan menggantung bawang merah di 4 sudut ruangan. Tunggu sampai tengah malam. Kalau suara air naik, jangan keluar. Kalau lampu mati, jangan teriak. Dan kalau kau lihat bayangan hitam mendekat, jangan pandang matanya, kata Maksaminah tegas. Jam menunjukkan pukul 11.47 menit saat suara air sungai naik terdengar dari belakang rumah. Tidak seperti air pasang biasa ini. Seperti ada sesuatu merayap dari dasar sungai. Air membawa bau amis. Suara bayi menangis terdengar dari dalam hutan. Rara mulai gemetar. Tangannya memegang perut yang tampak makin keras. Aku menyalakan lilin, tapi cahaya hanya menyala redup lalu padam sendiri. Dalam gelap, kami semua mendengar suara langkah-langkah basah. Klok klok klok. Seperti isi perut menyeret di tanah. Aku mengintip dari celah tirai, dan di sana, berdiri sesosok tinggi, hitam, berambut gimbal, tanpa wajah. Di tempat wajahnya, hanya ada rongga hitam yang dalam. Dan suara bayi terdengar dari dalamnya. Dia tidak melayang, dia berjalan, tapi isi tubuhnya menggantung seperti terurai. Tangannya panjang sampai menyentuh tanah. Dia tak menatap. Tapi kami tahu dia tahu kami di dalam. Maksaminah berbisik, itu dia, Kuyang Utama, Kuyang Air, penjaga mahakam. Dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia berdiri diam di luar jendela, lalu dari rongga wajahnya keluar asap hitam. Asap itu merambat pelan ke dalam rumah, melalui celah-celah lantai kayu. Demi muntah darah, Rara menggigil. Aku menahan napas, lalu membuka ikat pinggang yang berisi bawang putih dan garam, lalu kubakar. Asap putih mengepul. Kuyang itu mundur perlahan. Ia tidak masuk, tapi ia menatap kami, seolah mengancam. Lalu lenyap ke balik pepohonan. Pagi harinya, aku dan Maksaminah pergi ke pinggiran sungai. Di sana, kami melihat jejak kaki seperti manusia tapi bercakar, mengarah masuk ke dalam air. Air sungai berwarna kehijauan, dan di tengah-tengahnya, terapung tulang bayi. Aku menjerit, tapi Maksaminah hanya menunduk. Itu bekas korban yang tak ditemukan. Ada banyak. Mahakam menyimpan banyak arwah bayi yang diambil untuk pengorbanan, tapi kali ini Kuyang Utama tidak mendapatkan bayi Rara. Tapi dia belum selesai, karena malam itu, di depan rumah dinas tempatku tidur, ada surat hitam ketiga dengan tulisan merah tebal. Kau sudah merusak aturan, maka kau akan kutarik ke dalam air. Aku panik, tapi malam itu tak ada serangan sampai dini hari. Saat aku ke kamar mandi luar dan melihat bayanganku sendiri di air menghilang, tubuhku masih utuh, tapi bayanganku tidak ada. Seperti yang terjadi pada Rara sebelumnya, aku menatap permukaan air, dan dari bawah permukaan, sepasang tangan hitam perlahan terjulur keluar, meraih leherku. Tubuhku kaku, kakiku menjejak tanah, tapi dinginnya genggaman itu menembus kulit seperti racun. Aku ingin teriak, tapi mulutku membeku. Dari permukaan air bak mandi, wajahku sendiri tampak, tapi tidak berkedip, tidak bergerak. Aku sadar satu hal, bukan aku yang menatap air, tapi dia. Makhluk itu menggunakan cermin air sebagai portal, dan saat dia meraihku, yang dia incar bukan cuma tubuhku, tapi jiwa yang melekat padanya. Tiba-tiba, dari balik rumah, suara trompet bambu meletus, cahaya menyala, dan sutas tali merah dilempar ke tubuhku menarikku ke belakang. Maksaminah muncul dari balik pintu. Tangan kirinya menggenggam lilin besar, tangan kanannya mengayunkan semacam dupa yang asapnya mengepul pekat, masuk ke sekarang. Teriaknya, aku roboh, terengah, merangkak masuk ke rumah. Saat kutoleh ke belakang, air di dalam bak mendidih pelan, lalu tenang kembali. Tapi di dasarnya, aku sempat melihat sesuatu, bayangan hitam dengan wajah penuh mulut. Malam itu, tubuhku menggigil hebat. Aku tak bisa tidur. Maksaminah menutup semua kaca dan wadah air. Bahkan cermin kecil pun ia balut dengan kain hitam. Kau sudah diincar, katanya datar. Air bukan lagi sekadar jalan baginya. Dia sudah menanam tanda di tubuhmu. Aku melihat ke arah bahu kiriku. Ada bekas tangan, bukan lebam, tapi lebih seperti luka bakar berbentuk jari. Dia tidak akan berhenti sampai kau masuk ke sungai, lanjut Maksaminah. Dan kalau kau masuk, kau takkan keluar. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk kembali ke dusun. Tapi banyak warga menolak bicara.
Mereka takut. Beberapa anak kecil mulai demam tanpa sebab, hewan ternak mati tanpa luka, dan yang paling menyeramkan, sebuah makam bayi terbongkar sendiri di tengah tanah merah yang tergali. Hanya kain putih kotor yang tersisa. Pak Lahmat, kepala dusun, mendatangiku malam harinya. Wajahnya pucat. Ia membawa buku tua, penuh dengan halaman kuning dan tulisan tangan. Aku tak bisa diam lagi. Katanya ini catatan ayahku. Ia dulu kepala adat sebelumku. Ada satu nama yang selalu ia sebut sebelum meninggal. Nyai Uling, nama. Itu membuat bulu kuduku berdiri. Menurut catatan itu, Nyai Uling adalah kuyang pertama yang berasal dari daerah Hulu Mahakam. Ia bukan manusia biasa. Dalam cerita tua, ia adalah putri dari bangsawan Dayak yang jatuh cinta pada seorang dukun tua. Tapi cintanya ditolak karena dianggap najis. Ia kemudian mengikat sumpah darah dengan roh sungai. Dalam ritual itu, ia merelakan tubuhnya agar bisa abadi. Tapi ia kehilangan wajahnya. Sejak saat itu, ia tak bisa mati. Hanya berpindah dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Setiap 70 tahun, dia harus dapat tubuh baru. Jelas Pak Lahman Leri. Dan biasanya dia pilih wanita muda yang pernah menyentuh surat hitam 3 kali. Tangan Pak Lahman bergetar saat menyerahkan halaman terakhir. Dia akan menampakkan diri. Malam besok, malam bulan mati, kalau kau ingin selamat kau harus masuk ke sungai dan melawannya di sana. Aku sempat menolak. Gila rasanya masuk ke sungai Mahakam yang malam hari, bahkan manusia pun tak bisa berenang di dalamnya. Tapi Maksamina hanya berkata, kalau kau lari, dia akan cari tubuh lain. Mungkin bayi Rara, mungkin anak-anak dusun ini, tapi kalau kau lawan, mungkin ini bisa berakhir. Aku tahu tak ada pilihan lain. Maka aku mempersiapkan diri. Kami membuat sesajen, membawa keris pusaka peninggalan orang tua Pak Lahman, dan menggambar lingkaran perlindungan di tubuhku dari ujung jari sampai dada. Dan pada malam itu, aku turun ke sungai sendirian. Langit pekat, air hitam memantulkan remang bintang, aroma wangi bunga bangkai menyeruak entah dari mana, dan ketika kakiku menyentuh air, permukaannya berubah, tidak lagi tenang, tapi seperti cermin yang melelang. Aku tenggelam, tapi bukan ke dalam air seperti biasanya. Aku seperti terhisap ke dimensi lain. Udara jadi berat, warna jadi aneh antara hijau tua dan ungu gelap. Aku berada di bawah sungai, tapi bisa bernapas. Dan di hadapanku, muncul sosok itu, Nyai Uling, tinggi, wajahnya bolong. Dari lubang wajah itu keluar suara-suara tangisan bayi, rintihan ibu, lolongan anjing. Tubuhnya melayang tanpa isi perut, tapi dari luka-luka menganga itu, keluar akar-akar hitam yang berdenyut seperti jantung. Kau datang sesuai janji, katanya. Suaranya tidak keluar dari mulut, tapi dari sekitarku. Aku tak akan jadi wadahmu, jawabku. Dia tertawa, dan dari tubuhnya keluar ratusan kepala bayi, menggantung seperti lampion. Semua menangis, semua berdarah. Kalau bukan kau, siapa lagi? Kau sudah menyentuh surat hitam, kau sudah lihat sungai ini, kau milikku. Aku mencabut keris, dan pertarungan itu dimulai. Nyai Uling menyerang dengan akar-akar roh yang membelit. Aku berlari dalam ruang hampa air, menghindari teriakan-teriakan roh yang membuat telinga berdarah. Tapi aku melihat satu titik di tengah tubuhnya, seperti kristal hitam yang berdenyut. Aku tahu itu jiwa lamanya. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah menusuk titik itu. Tapi begitu aku mendekat, seluruh arwah bayi berteriak bersamaan. Kepalaku hampir pecah. Aku jatuh, dan akar-akar itu membelitku. Aku merasakan jiwaku ditarik perlahan keluar dari mulutku. Seberkas cahaya mulai keluar lalu Maksaminah muncul dari langit sungai. Ia melompat masuk, menggenggam dupa besar, dan membakar seluruh akar-akar itu. Ia berteriak dalam bahasa tua yang tak kupahami. Sementara aku, dengan sisa tenaga terakhir, menancapkan keris ke dalam kristal di tubuh Nyai Uling. Terjadi ledakan cahaya. Seluruh dimensi sungai itu bergetar. Tubuh Nyai Uling menghitam, kepala-kepala bayi menangis. Lalu satu persatu, menguap menjadi cahaya putih, dan lenyap. Nyai Uling menatapku sekali lagi, sebelum tubuhnya retak dan meledak jadi debu. Aku terbangun di pinggir sungai. Pagi telah datang. Di sekitarku, warga berkumpul. Air sungai tenang. Tidak ada suara. Tidak ada kuyang. Rara melahirkan sore itu seorang bayi laki-laki sehat. Dan anehnya, sejak saat itu, tidak ada lagi suara langkah di atap. Tidak ada surat hitam. Tapi yang membuatku merinding
di malam ketujuh setelah kejadian itu, saat aku kembali ke rumah, di cermin kecil di meja. Aku melihat wajahku menatapku tanpa berkedip. Aku diam terpaku. Wajahku di sana tak berekspresi, bibirnya diam, matanya kosong, tanpa kilau, dan terasa asing, seperti bukan milikku. Dan sekejap kemudian, refleksi itu tersenyum perlahan. Aku mundur, kaca bergetar, tangan refleksiku bergerak sendiri, berbeda dari gerakan asliku. Aku lempar handuk untuk menutup cermin, tapi perasaan tidak nyaman itu tetap tertinggal di kamar. Sudah 1 minggu berlalu, sejak malam di Sungai Mahakam Nyai Uling telah musnah, dusun kembali tenang, tapi aku tidak. Tubuhku sehat, tapi bayanganku masih hilang. Saat berjalan di bawah sinar matahari, orang-orang bisa melihatku, tapi saat aku berdiri sendiri di lorong, tak ada refleksi di lantai, tak ada siluet, bahkan di kolam air bening, aku tak muncul. Mak Saminah menyebutnya sebagai jiwa tergantung. Arwahku belum kembali sepenuhnya dari dimensi bawah air. Meskipun aku menang, sebagian dari diriku masih tertinggal bersama roh-roh yang dulu dibelenggu oleh Nyai Uling. Selama kau belum lengkap, makhluk itu masih bisa menjejakmu, katanya, dan itu mulai terjadi. Awalnya suara langka, lalu bisikan. Malam-malam, saat aku tidur, ada bayangan yang berdiri di sudut ruangan, tak bergerak, tak mendekat, hanya menatap. Kadang dari balik jendela, aku melihat 2 mata merah bersinar singkat, lalu lenyap. Mak Saminah bilang, itu bukan Nyai Uling, dia sudah habis. Tapi tubuhnya, tempat dia bersemayam dulu, belum hancur sepenuhnya. Ternyata, ketika tubuh Nyai Uling meledak dalam dimensi sungai, raga aslinya tetap berada di dunia ini. Raga tua sekali disimpan di sebuah gua keramat di pedalaman hutan rimba Mahakam Hulu. Dulu, tubuh itu dipuja, diberi tumbal, dan dianggap tempat roh air bersemayam. Kalau tubuh itu tidak dibakar, roh-roh seperti dia bisa kembali, bisa menempel ke wadah lain, termasuk aku. Maka, aku, Mak Saminah, dan Pak Lahman memulai perjalanan terakhir menuju gua tua yang disebut Liang Angin. Perjalanan memakan waktu 2 hari lewat sungai dan hutan. Sepanjang jalan, kami disambut keanehan, ikan-ikan mati mengambang, burung-burung hening, dan tumbuhan layu meski hujan baru turun. Suasana tak wajar. Seperti hutan ini tahu bahwa kami datang untuk memutus perjanjian kuno. Kami tiba di depan mulut gua saat senja. Batu besar menutupi sebagian pintu, tapi ada lubang yang cukup untuk merangkak masuk. Di dalam, udara dingin, bau tanah, dan darah tua bercampur, dan di tengah ruangan gua ada satu peti kayu besar, dililit dengan akar dan kain kuning lusuh. Di atasnya ada patung wanita tanpa wajah yang melayang 1 jengkal dari tanah. Patung itu bergetar, dan saat aku mendekat, patung itu menoleh. Terdengar suara pelan, kau datang, dengan tubuh yang tak lengkap. Mak Saminah menggenggam kerisnya. Itu bukan arwah, itu cangkang. Tapi kalau dibiarkan, dia akan bangkit lagi. Kami mulai membacakan mantra dari kitab tua yang dibawa Pak Lahman. Sementara aku dengan tubuh yang masih terasa dingin menggenggam minyak kelapa merah dan garam untuk dituangkan ke peti. Tapi saat aku meneteskan tetes pertama ke kayu, tanah berguncang, peti itu berdenyut, seolah ada jantung di dalamnya. Tiba-tiba, dari balik celah-celah akar, keluar tangan kurus dengan kuku hitam. Tubuhku kembali, darahmu janjimu milikku. Bayangan hitam keluar dari patung, menyatu dengan tubuh. Dalam peti, aku membeku. Tapi Mak Saminah melemparkan keris ke tangan itu memutus salah satu jarinya. Jeritan menggema di seluruh gua. Kami tak bisa menunggu. Bersama-sama, kami tuang seluruh minyak dan garam ke tubuh itu. Lalu, dengan obor api, kami bakar seluruh peti. Apinya tidak seperti biasa. Api ini membesar, menjulang ke langit-langit gua. Dan dari dalam api, terdengar ratusan suara tertawa, menangis, merintih, dan aku merasakan tubuhku kembali lengkap, seolah sesuatu yang selama ini mengambang kembali masuk ke dalamku. Bayanganku muncul kembali di lantai gua. Kami keluar dari gua saat matahari hampir terbit, udara berubah, hutan terasa lebih ringan dan aku merasa utuh. Tapi sebelum pergi, aku sempat menoleh ke dalam gua. Di ujung ruangan yang gelap, seseorang menatapku dari balik bayangan. Bukan Nyai Uling, tapi seorang perempuan muda berpakaian perawat. Tersenyum, dan aku tahu raga itu telah terbakar. Tapi warisannya belum berakhir.
Aku kembali ke kota beberapa minggu kemudian. Warga dusun perlahan hidup normal kembali. Rara membesarkan anaknya dengan sehat. Mak Saminah kembali ke rumah kayunya, menanam bunga kamboja putih di depan halaman. Tapi aku selalu tidur dengan lampu menyala. Karena kadang-kadang di tengah malam, aku mendengar suara langkah di atap, lambat, berat, menyeret, klok-klok-klok. Dan saat aku mengintip dari balik tirai, bayanganku di jendela kadang-kadang tidak ikut bergerak.